cepat dipanggil di hari akhirat. Sekarang kita berada di kubur masa-masa tsunami. Okay, sekarang ni kita berada di tanah kubur mangsa tsunami, yang mana inilah makam masa-masa tragedi tsunami pada tahun 2004. Semua mangsa yang telah terkorban dikebumikan di kawasan ni lah, seluasnya katanya 3 lapis, seramai 46,718 yang terkorban akibat tsunami. Itu masjid Aceh dijuluki dengan sejuta masjid, Aceh dijuluki dengan sejuta warung kopi, dijuluki dengan kota para wali. Okey, sekarang ni kita berada di Masjid Baitur Rahman di tengah-tengah Bandar Aceh. Masjid Baitur Rahman. Cantik semua masjid ni. Dia punya payung dia tu macam di Masjid Nabawi. Masya-Allah, subhanallah. Cantik-cantik. Masjid Raya Baitur Rahman. Ayam tadi yang benar kan? Ha? Ha. Yang benar. Ini adalah suasana dalam ruang solat di Masjid Raya Baitur Rahman. Suasana dia, Allahu Akbar, sungguh indah suasana. Masjid Raya Baitur Rahman.
Jadi saya sebagai tourist guide untuk tuan-tuan selama berada di Kota Banda Aceh. Jadi untuk mempersingkat masa, kita terus berjalan menuju ke Museum Tsunami terlebih dahulu. Lepas Museum Tsunami, nanti akan kita kunjungi sebuah lawatan lagi, yaitu kapal besar yang ditolak ataupun diterjang oleh gelombang tsunami, yaitu mesin listrik yang sangat besar, lebih kurang beratnya 2.600 tan. Tak Edi pergi ni apa? Makam Syekh Kuala dulu tak Edi? Syekh Kuala sebab nanti macam ni, kalau kita pergi nanti takut telat museum tutup lagi pukul 12. Oh, okey. Jadi kita pergi dulu sebab ini sudah pukul 9. Kalau tempat lawatan itu pukul 9 buka. Kalau makam Syekh Kuala itu buka selalu. Jadi kita boleh pergi bila-bila. Okey. Nanti petang ke, ataupun mungkin nanti malam sekejap, ataupun besok pagi-pagi sekali jalan ke university. Sebab one way ke sana. Okey. Jadi tuan-tuan semuanya, mungkin ada sedikit gambaran. Tadi Rehal sudah jelaskan tentang Aceh sendiri. Aceh ini adalah sebuah provinsi di mana Aceh ini bahagian daripada Indonesia. Jadi Aceh ini paling ujung Sumatera dan sangat dekat dengan Malaysia. Jadi Aceh ini terdapat 23 distrik. Dan population sekarang Aceh lebih kurang 5 juta jiwa. Kemudian ada beberapa distrik yang terkena tsunami pada saat itu. Salah satunya distrik adalah distrik Kabupaten Aceh Besar, tepatnya di Perkampungan Rehal. Lebih kurang tinggi tsunami 32 meter. Kemudian yang meninggal pada saat itu lebih kurang 280.000 jiwa. Itu yang meninggal, yang hilang pada saat itu ataupun tidak ditemukan, 280.000 jiwa. Kemudian Aceh sendiri ini mempunyai bahasa, ada beberapa bahasa yang berbeda dan adat budaya yang berbeda. Jadi kalau bahasa Aceh sehari-hari memang majoritinya berbahasa Aceh. Tapi ada beberapa tempat itu yang tidak menggunakan bahasa Aceh. Salah satunya adalah Aceh Tengah yang kami pergi semalam. Itu mereka menggunakan bahasa mereka sendiri, bahasa Aceh Tengah. Mungkin saya sendiri pun tak faham bahasa Aceh Tengah itu bagaimana. Tidak mengerti percakapan ataupun dialek mereka itu bagaimana. Kemudian ada bahasa Anak Jameh, ada bahasa Alas. Jadi orang Aceh sendiri, walaupun itu bahagian daripada Aceh, kami Aceh sendiri tidak faham bahasa percakapan mereka sehari-hari. Ujung sana. Ujung sebelah sini, bukan sebelah sana, di sebelah sini. Banda Aceh, Lampu, Kampung Rehal, Mukma, terus ke Melabuh. Nah, kemudian Labuhan Haji. Mana tak nampak ni? Tuh, Melabuh, Aceh Barat. Atas sana tu. Ini, di tengah. Itu ada Melabuh. Ada? Okey, Itu okey. teruk juga, teruk sangat itu Melabuh. Terus sangat. Teruk sangat. Ini laut ni, ini laut. Ini laut, ini Indian Ocean. Indian Ocean, laut lepas. Jadi ini ada Labuhan Haji. Labuhan Haji itu tidak terkena tsunami. Labuhan Haji di mana? Labuhan Haji tempat lahirnya ulama-ulama Aceh. Labuhan Haji. Ini Labuhan ini Haji. Labuhan Haji. Nampak tuan. Kalau tuan nak pergi ke situ, disitulah lahir pertama ulama Aceh yang termasyhur. Siapa? Abu Wali.
Jadi beliau juga punya anak, juga ulama-ulama, tapi anak beliau pun sudah meninggal. Jadi dia boleh tak kena? Dia tak Kena. Tapak tuan kena? Tapak tuan tak kena sikit. Kandang. Kandang kena sikit. Singkil macam itu juga, tapi labuhan haji tak terkena. Yang kena atas tu? Tapak tuan itu, alua bini di bawahnya itu habis. Pulau ni kau ni? Pulau Simelu. Ini coba ini dulu. Coba ingat. Pulau Simelu ya. Pulau besar. Nanti ceritanya di lantai 2. Tapi coba ingat dulu. Ini Pulau Simelu. Lepas itu ini laut. Ini Sumatera. Tapi ceritanya nanti ada di lantai 2. Dah lihat kan Pulau Simelu? Pulau yang ada tadi yang kita kalau nak pergi cari apa? Dolphin. Sabang. Itu ujung mana? Pulau Sabang. Di atas Banda Aceh nampak? Paling ujung sekali. Banda Aceh di mana tak nampak? Banda Aceh di bawah itu. Ni Banda Aceh. Labuan Haji lepas tu Alubili lepas tu Labuhan Haji di atas tu Melabur. Tenong itu habis semua tu. Okey. Melabur, Tenong sampai Banda Aceh mana? ke Banda Aceh paling ujung tu. atas sana. Kita dah ada sana sekarang. Kita paling ujung Sumatera. Okey. Tapi tak payah lama-lama tengok kat sini. Ya, faham. Nanti lepas tu kena urut ni. Kita tengok Kena dari faham, lantai dua. nak faham gambar dulu. Betul. Coba perhatikan lorong ini. Kenapa didesain seperti ini, gelap, ada suara-suara? Inilah filosofi datangnya gelombang tsunami. Jadi ketika kita memasuki lorong ini, seakan-akan kita digulung oleh gelombang tsunami. Dulunya keluar air dari sisi kanan dan sisi kiri. Makanya macam gelombang tsunami. Jadi ketika kita memasuki, seakan-akan kita juga digulung oleh gelombang tsunami. Ketinggian ruangan ini mencapai 22 meter. Nama air dah ni. Air tak tahu lah sekarang. Jangan tanya soal. Sebentar. Bukan, yang kalau 22 meter itu di kawasan Ulele yang di Banda Aceh. Tapi kalau di Kampung Rehal lagi tinggi, 32 meter. Okey, semuanya. Jalan pelan-pelan saja. Sekarang kita memasuki sumur doa. Jadi, tuan-tuan semuanya, sekarang kita berada di sumur doa. Kita boleh melihat di sekeliling kita ini adalah nama-nama mangsa tsunami. Di sini masih terdapat 4.000 nama daripada total keseluruhan yang meninggal 280.000 jiwa. Jadi ini tengah proses dan insya Allah namanya akan diletak sampai ke atas. Kemudian ketinggian ruangan ini mencapai 32 meter. Inilah sama dengan ketinggian gelombang tsunami di pesisiran pantai barat. Lepas itu di atas terdapat lafaz Allah. Maknanya apa? Hablum minallah dan hablum minannas. Ada hubungan antara manusia dengan manusia dan ada hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi maknanya apa? Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, siapa saja, orang kaya ke raja ke orang miskin, di mana saja, bila saja, itu semua akan kembali kepada Allah. Jadi makanya datang ke Aceh, di samping kita nak melihat keadaan Aceh, tapi tolong ambil iktibar, pelajaran hidup. Karena kita selaku manusia ini, bila-bila saja kita akan kembali juga kepada Allah. Dia akan masuk ke semua nama atas. InsyaAllah. Setinggi ini air. Ya, macam ni lah tinggi. 32 meter. Ya, kalau kita berpikir memang masa itu abang saya itu Wahyu, dia selamat di atas lumbung pohon dengan nenek. Mak di bukit, ayah bukit lain. Adik saya masa itu dengan adik di pondok pesantren. Jadi agak sedikit jauh daripada
atas atap masih bergantung mayat-mayat, di pokok masih ada mayat, di jalan-jalan tak payah cakap lagi, memang macam bebatuan. Jadi kenapa tidak diambil? Sebab kami tengok masa itu hari pertama, hari kedua itu sudah ramai sangat yang meninggal daripada yang selamat. Kalau yang meninggal, okey, sudah memang kembali kepada Allah. Tapi yang selamat ini mereka perlu bantuan, butuh bantuan. Kita kena bagi ubat, kita kena urus. Ada yang tak ada lagi tangan, ada yang tak ada lagi kaki masih hidup. Kemudian sebab memang ramai yang selamat ada ketelan air itu memang harus dikeluarkan. Sebab itu air yang sangat beracun, air belerang keluar daripada perut bumi. Jadi apabila seseorang yang telah terminum itu memang harus dibersihkan. Paru-paru dia, jantung dia, segala macam harus dibersihkan. Dia tengok ada yang beberapa bulan sampai bertahun-tahun sehingga sembuh. Kalau di Aceh Jaya, sebab telat datang bantuan makanan, mereka ada yang selamat, tapi 3 hari kemudian ramai yang meninggal sebab telat datang bantuan. Mereka sebahagian ada yang terminum air belerang itu, sehingga tak ada yang tolong, doktor tak ada makanan, tak ada air bersih, tak ada. Jadi esok pagi ada family yang makan sudah meninggal. Mana keluarga semua selamat? Alhamdulillah keluarga mak bapak adik-beradik selamat semua. Semua ada sepupu, masuk paman ada yang meninggal. Paman ditemukan kalau sepupu saya itu pun mak dia, akak mak saya jaga dia sampai hari keempat baru ada yang ambil mayat dia. Sebab dia tak tahu nak suruh gali dengan siapa mayat anak dia. Dia letak dekat bumbung, dia jaga selalu. Lepas tu hari keempat ada truk datang, saya boleh ambil anak ibu. Dengan terpaksa boleh terangkat. Sebab dia tak tahu nak suruh husband dia pun meninggal, mak mertua dia pun meninggal. Dia tak tahu suruh dengan siapa gali kuburan anak dia. Jadi bawalah saja, tapi tak tahu dia bawa ke kuburan mana. Sebab bukan hanya satu kuburan sahaja di sini, banyak di Aceh kuburan mangsa tsunami. Tetapi itu yang paling besar, 47,000 kuburan. Jadi sampai hari ini dia tak tahu makam anak dia kat mana. Jadi seperti itulah cerita-cerita orang Aceh yang kehilangan. Sebab macam Rehan cakap, belum hilang trauma, yang dibunuh, yang dianiaya, yang dihilangkan kehormatan, datang lagi musibah yang dahsyat. Okey, kita terus naik ke atas. Jom. Jadi bingung kan masuk ke sini, bingung, gelap. Jadi kenapa didesain seperti itu? Masyarakat Aceh dulu konflik, belum lagi hilang keluarga konflik, datang lagi tsunami. Jadi confused masyarakat Aceh pada saat itu, bingung. Jadi macam inilah, tak ada tujuan arah hidup. Jadi selepas konflik, selepas tsunami, timbullah titik terang seperti ini. Apa itu titik terang? Timbullah bantuan-bantuan dari berbagai negara. Ada 52 negara yang membantu Aceh selepas konflik dan tsunami. Salah satunya adalah negara Malaysia. Jadi kami masyarakat Aceh hari ini sangat berterima kasih kepada masyarakat Malaysia yang telah membantu masyarakat Aceh selepas konflik dan tsunami. Jadi inilah negara-negara yang membantu Aceh. Ada negara Malaysia? Iya ke? Tak mungkin tak ada, sebab salah satu negara yang banyak bantu Aceh Malaysia. Adalah, coba dulu tengok. Ada? Ada. Alah, pulang je lah, tak ada Malaysia. Jom pulang, balik. Ada? Ada? Brunei ada, Malaysia apa pasal tak ada? Malaysia tak ada. Lagi banyak bantu Aceh. Ada? Tengok tu Abang Rizwan. Tengok dia dari tadi. Dia belah sana kot, belah sini kot. Iya. Jadi Malaysia berada di sini. Oh, ada. Tu Malaysia. Damai. Jadi kenapa damai? Mereka memberikan arti perdamaian sebab Aceh dulu konflik. Jadi semua arti yang ada di samping bendera itu adalah damai, tergantung dari bahasa negara mereka masing-masing. Okey, tolong perhatikan yang ini. Ini adalah sebuah cerita tentang sebuah kehidupan di
yang kita cerita tadi. Ya. Jadi hari-hari mereka kehidupannya sangat aman, sangat damai, sangat harmonis. Jadi banyak di antara mereka itu adalah mata pencaharian adalah bernelayan. Jadi pada suatu hari timbullah gegap besar. Jadi selepas gegap besar, tiba-tiba air laut surut seketika. Nah, jadi pada masa itu burung-burung terbang, hewan-hewan mengeluarkan suara yang sangat pelik, yang sangat besar. Nah, sehingga mereka terus naik ke bukit. Nah, jadi pulau ini lebih kurang ada terdapat 60,000 population, yang meninggal hanya 7 sahaja. Sebab apa? Sebab mereka mempunyai local knowledge daripada nenek moyang mereka dulu, Pulau Simelu tadi. Dari mana local knowledge itu? Dari sebuah nyanyian yang dinyanyikan kepada bayi-bayi yang nak ditidurkan dalam buayan. Tapi kalau disuruh dengar rehat tak boleh nyanyi sebab bahasa lain tu. Jadi artinya daratan kita adalah sebuah ayunan, lampu-lampu kita adalah bintang-bintang, macam tu. Jadi mereka nak bercerita bahwasanya daratan kita ini terus diayun, terus terjadi gegah. Jadi apabila terjadi gegah, maka terus naik ke bukit. Maka itu dari 60,000 population hanya 7 mangsa saja yang meninggal. Sebab ada pengetahuan dari nenek moyang mereka terdahulu. Dan yang meninggal itu bukan dibawa oleh tsunami, melainkan dari sakit dan jantung tiba-tiba. Makanya pengetahuan, knowledge itu sangat bermanfaat untuk kita, untuk generasi kita. Terkadang kalau kita buat sebuah buku, mereka tak baca. Kalau orang sekarang mungkin tak baca. Tetapi apabila kita ciptakan sebuah pengetahuan seperti ini melalui nyanyian dan terus diberikan kepada generasi, sehingga mereka boleh lengket di kepala. Jadi tahun 2004 tsunami yang sangat dahsyat, yang sangat besar, dan pulau ini salah satu pulau yang sangat teruk diterjang tsunami. Populationnya lebih kurang 60,000, tetapi hanya 7 mangsa saja yang meninggal. Terbalik dengan di Aceh, terbalik dengan kehidupan kita di sini, di ujung pulau Sumatera ini. Begitu gegah, terjadi 3 letusan yang sangat besar. Dum, dum, dum. Kami kira bom, sebab kan dulu konflik di Aceh. Kenapa nih ya Allah ya Rabbi, lagi Allah berikan gegah, lagi ada suara bom. Ternyata bukan suara bom, melainkan patahnya lempengan bumi. Jadi begitu patahnya lempengan bumi, tiba-tiba air laut surut seketika. Masyarakat kita di sini yang ada di pesisiran pantai bukan lari naik ke bukit, melainkan mereka datang ke pantai untuk mengambil ikan. Sebab mereka biasanya beli ikan, ini rezeki Allah bagi free. Tiba-tiba mereka lagi ambil ikan, dari kejauhan mereka dah tengok ada gelombang, mereka kira gelombang kecil, tetapi dengan hitungan beberapa, tak sampai menit, second, habis semua. Jadi makanya ramai sekali orang-orang yang ada di daratan kita ini banyak yang meninggal. Sebab apa? Sebab tidak ada pengetahuan seperti yang ada di pulau ini. Makanya itu mungkin dibina museum ini untuk menciptakan knowledge kepada setiap orang yang terutama untuk masyarakat Aceh dan untuk visitor yang datang ke Aceh. Soalan sikit. Boleh? Tadi dia kata macam maklumat tu diberitahu oleh nyanyian. Macam mana dia tahu kata benda akan berlaku dan nyanyian tu sampai ke mungkin ada gap satu rumah ke Pernah terjadi? Oh tak ada. Maksudnya memang nyanyian itu memang terus ada untuk bayi-bayi yang baru lahir tu. Nyanyian benda nak berlaku ni? Mungkin nenek moyang dulu pernah jadi juga tsunami ni. oh dulu pernah berlaku Selalu selalu. kata ayat tu kumpul semua nyanyi lagu tu. Bukan nyanyi lagu itu, nyanyian lagu itu dinyanyikan pada masa mereka kehidupan sehari-hari. Jadi nyanyian itu terus mereka nyanyikan, bukan selalu ada baby-baby yang mau ditidurkan. Jadi kan lagu itu terus tersampaikan. Maklumat di situ. Maklumat di situ. Pengetahuan Jadi di situ. pengetahuan tu bila air surut. Mereka dah faham. Itu mereka dah faham. Kalau air surut makna kita kena naik ke atas. Bukan belajar di sekolah. Maksudnya bukan dia ada satu alam bagi tahu naik cepat. Oh, bukan. Mereka memang dah faham. Budak-budak pun dah faham. Tapi dah ada tsunami. dari dulu memang kawasan ini pernah berlaku tsunami. Kalau kita pernah juga berlaku tsunami, tapi terputus information itu. Kalau di sini selalu ada information itu dan nyanyian itu memang terus dinyanyikan sampai hari ini. Ini apa signifikan
dia selamat dengan kakeknya, aciknya. Jadi mak bapaknya, adik-adiknya semua meninggal. Jadi ramai sangat pada masa itu yang umurnya masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, yang mak bapaknya meninggal, ada suami yang meninggal istri, ada istri yang meninggal suami meninggal. Itu kalau di Kampung Reha ramai sangat, ada bapak yang selamat, satu rumah meninggal, anaknya 6 orang, istrinya semua meninggal. Yalah, dulu Banyak macam tu. nak keluar tak boleh ya. Tak boleh sebab air. Kalau gegar mungkin dia boleh terus keluar. Tapi lepas dia keluar dah selamat, datang tsunami. Macam tu.